Melanjutkan dari cerita sebelumnya, suara penatasu yang agak tua perlahan terdengar, menyebabkan semua pertarungan berhenti pada saat ini. Para siswa yang lebih tua dari akademi dalam di lereng gunung sedikit membuka mulut mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Keheningan di luar hutan berlanjut untuk sementara waktu, sebelum para siswa yang tidak bergerak itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka bersorak nyaring. Dalam kegembiraan mereka, beberapa siswa baru bahkan tidak peduli tentang gender saat mereka memeluk teman-teman yang berdiri di samping mereka. Pertarungan yang sulit selama 5 hingga 6 hari akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana mungkin mereka tidak bersuka cita? Senyum juga muncul di wajah pucat Xiaoyan ketika dia mendengar teriakan bahagia yang terdengar dari belakangnya. Dia menoleh dan menatap Xun dan dua lainnya yang wajahnya juga dipenuhi sukacita. Sambil tersenyum dia berkata, "Sepertinya kita tidak perlu menyerahkan hal-hal yang telah kita usahakan dengan susah payah," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan Gege, kamu baik-baik saja?" ucap Xun. Xun buru-buru mengambil 2 langkah ke depan ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. "Tidak apa, saya hanya kehabisan kekuatan," jawab Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya. Kekuatan api teratai Buddha Engri tidak kecil dan mengonsumsi banyak kekuatan spiritual dan doki. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam kondisi prima. Jika dia mencoba untuk menggunakannya dengan paksa untuk kedua kalinya, dia mungkin turun ke keadaan tidak sadar karena kelelahan karena tidak cukup kekuatan. "Sungguh tak terduga kamu benar-benar memiliki beberapa trik. Tidak heran Xun terus-menerus membuat Anda bosan. Sayang sekali." Huje dengan tidak sengaja menepuk pundak Xiaoyan. Pertempuran berkelompok biasanya merupakan cara terbaik untuk meningkatkan hubungan antara orang-orang. Setelah beberapa hari hidup bersama, dendam berat yang terbentuk karena serangan keras Xiaoyan selama kompetisi kualifikasi telah sepenuhnya hilang. Dari lubuk hatinya, berbagai hal yang telah ditunjukkan Xiaoyan beberapa hari ini benar-benar membiarkannya mengaguminya. Pandangan Xun memang tidak buruk, namun saya akan bekerja keras untuk mengejar Anda dalam hal pelatihan, ucap Wu Hao. Wu Hao mengangkat kepalanya dan mulutnya menarik lengkungan agak kaku ke arah Xiaoyan. Jelas orang yang gila akan pertempuran ini sangat terobsesi dalam pelatihan dan jarang memberikan senyum kepada orang lain. Xiaoyan tersenyum. Dia tertawa dan berkata, "Jangan memaksakan semua pujian pada saya. Saya tahu kekuatan saya sendiri. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan bisa sejauh ini terlepas dari seberapa kuat saya. Pahlawan yang kesepian tidak akan bisa berjalan jauh di sini dan juga tidak cocok berada di sini," ucap Xiaoyan. Hujia dan Wu Hao dengan tenang mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tidak bangga karena kesuksesan, keangkuhan dan kesombongan liar yang biasanya dimiliki seseorang anak muda tampaknya tidak ada hubungannya dengan anak muda yang dewasa sebelum waktunya ini. Sifat ini benar-benar membuat mereka kagum. "Penatua Su, kita belum kalah." Tepat saat Xiaoyan berbicara, suara tidak puas tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang mengarah ke suara itu. Itu sebenarnya dipancarkan dari Luo Hou yang duduk dengan pantatnya di tanah. Pada saat ini wajahnya masih memerah. Jelas harga dirinya tidak bisa menerima dikalahkan oleh tangan seorang Dadoshi. "Benar, kami belum kalah. Kita masih bisa bertarung." 4 anggota lain dari kelompok setan putih juga berteriak bersama. Dari penampilan pertarungan sebelumnya, selama mereka diberikan waktu yang cukup, para siswa baru akan sepenuhnya dikalahkan. Karena itu mereka secara alami tidak mau menerima situasi di mana mereka telah kalah.
Kalian semua diam. Ekspresi Penatua Su sungguh-sungguh saat dia berbicara dengan dingin. Melihat Penatua Su menjadi marah, semua orang buru-buru dan dengan bijak menutup mulut mereka. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa termasuk Luo Hou. Jika saya tidak melakukan pencegahan sebelumnya, apakah Anda masih memiliki kehidupan untuk duduk di sini? Ucap Penatua Su. Penatua Su menoleh dan bertanya pada Luo Hou dengan tegas. Ekspresi Luo Hou menjadi putih. Dia mengatupkan giginya tetapi menjadi putus asa sesaat kemudian. Dia jelas tahu bahwa jika Penatua Su tidak melakukan pencegahan, kemungkinan Akademi Dalam tidak akan lagi memiliki siswa yang bernama Luo Hou. Kerugian adalah kerugian. Apa alasan yang perlu Anda temukan? Penatua Su mendengus dingin, tatapannya memandang ke sekelilingnya ketika dia berkata dengan suara yang dalam. Saya sudah mengatakan bahwa kompetisi berburu energi api kali ini sudah berakhir. Jika Anda masih belum puas, Anda dapat langsung memberikan tantangan kepada siswa baru 1 bulan setelah mereka memasuki Akademi Dalam. Selama mereka setuju, arena pertempuran Akademi Dalam terbuka setiap saat. Namun untuk saat ini, kalian semua harus tutup mulut, ucap Penatua Su. Penatua Su memandang sekali lagi pada Luo Hou sebelum menyapu pandangannya ke kelompok Xiaoyan sekali lagi. Baru saat itu, ekspresinya menjadi lebih lembut ketika dia berbicara. Sebagai pemenang kompetisi berburuan energi api tahun ini, semua siswa baru yang hadir masing-masing akan mendapatkan energi api selama 20 hari. Xiaoyan, Shen-Er, Huja dan Wu Hao masing-masing akan mendapatkan kartu kristal api hijau tambahan dan 30 hari energi api, ucap Penatua Su. Kartu kristal api hijau? Ada beberapa suara dari lereng gunung setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Penatua Su. Tatapan iri menyapu keempat kelompok pria Xiaoyan. Kartu kristal api hijau? Apa itu? Kelompok 4 orang Xiaoyan agak bingung sehubungan dengan apa yang disebut kartu kristal hijau api ini. Mereka saling bertukar pandang merasa sedikit tidak pasti. Hahaha. Dalam Akademi Dalam, kartu kristal api dari bawah ke atas dibagi menjadi warna hitam, biru, hijau, merah, dan ungu. Kartu kristal berwarna hitam di tangan Anda adalah kartu kristal terkelas rendah. Kartu kristal jenis ini hanya dapat memberi Anda kualifikasi untuk berlatih di tingkat pertama dan kedua di Menara Ki Api Langit. Kartu biru memiliki kualifikasi untuk memasuki level ketiga dan keempat dan terus berlanjut seperti ini. Jika seseorang ingin menaikkan nilai kartu kristal, seseorang harus menukar dengan energi api di Akademi Dalam. Biasanya seseorang perlu membayar energi api senilai 100 hari untuk menukar kartu kristal berwarna hitam ke kartu kristal berwarna biru. Untuk mengubah kartu kristal berwarna biru menjadi kartu kristal berwarna hijau, orang akan membutuhkan 200 hari energi api. Sekarang setelah Anda mendapatkan kartu kristal api hijau sebagai hadiah, itu setara dengan Anda menghemat energi api 300 hari. Ini bukan jumlah yang kecil. Di antara siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang hadir, kebanyakan dari mereka saat ini memegang kartu kristal berwarna biru. Dengan pengecualian Luo Hou yang secara kebetulan mengubah kartu kristal berwarna biru menjadi kartu kristal berwarna hijau minggu lalu, ucap Penatua Su. Penatua Su tersenyum dan menjelaskan setelah melihat keraguan Xiaoyan dan yang lainnya. Energi api senilai 300 hari? Hanya setelah mendengar nomor ini, Xiaoyan dan yang lainnya mengerti mengapa tatapan orang-orang di sekitar mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mereka telah merebut dari semua siswa yang lebih tua di hutan sampai yang terakhir tidak memiliki apa-apa. Menambahkan itu ke hadiah ini, masing-masing kartu kristal mereka baru saja melebihi 100. Dari sini dapat dilihat bahwa harus ada kesulitan memperoleh energi api di Akademi Dalam.
Setelah Penatua Su selesai menjelaskan, dia menjabat tangannya dan 4 kartu kristal berwarna hijau muncul di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dan kartu-kartu menembak ke arah kelompok 4 pria Xiaoyan, akhirnya berhenti di depan mereka. Hadiahnya sudah ada di sana. Gambarkan semua energi api di kartu kristal hitam Anda. Setelah itu serahkan kartu kristal hitam kembali padaku, ucap Penatua Su. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Penatua Su. Beberapa saat kemudian, mereka menyerahkan kartu kristal hitam mereka yang telah kosong kepada Penatua Su. Penatua Su sedikit mengangguk ketika dia menerima kartu kristal api berwarna hitam. Dia tersenyum dan berbicara, "Baiklah, karena Anda telah berhasil menyelesaikan kompetisi berburu energi api, ikuti saya di Akademi Dalam." Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin untuk berbalik dan perlahan berjalan menuju tangga yang terbuat dari pecahan batu yang mengarah ke lereng gunung. "Kita akhirnya bisa memasuki Akademi Dalam. Itu benar-benar tidak mudah," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas panjang ketika dia melihat punggung Penatua Su. Dia tidak tahu seberapa banyak upaya yang telah mereka lakukan untuk memasuki Akademi Dalam. Pertama ada kompetisi kualifikasi, lalu ada kompetisi berburu energi api. Akademi Dalam ini memang tidak mudah untuk masuk seperti yang dia pikirkan. "Ayo pergi." Di belakang tatapan semua orang, Xiaoyan melambaikan tangannya ke Xun Er dan yang lainnya dan memimpin mereka untuk mengikuti di belakang Penatua Su saat dia menaiki tangga. Tangga batu yang terfragmentasi tidak dapat dianggap sangat tinggi. Kelompok Xiaoyan berhasil naik ke langkah terakhir setelah hanya 1 atau 2 menit. Setelah itu mereka mengangkat tubuh mereka dan berdiri di puncak lereng gunung. Tatapan mereka menyapu sekali lagi di depan mereka. Adegan itu yang muncul di depan mereka menyebabkan mereka perlahan-lahan menghirup udara yang agak dingin. "Ini Akademi Dalam?" Gumam lembut dikeluarkan dari mulut para siswa baru di lereng gunung. Di belakang lereng gunung ada cekungan yang sangat besar. Bentuk cekungan ini seperti telah hancur dan terbentuk dari batu besar yang jatuh dari langit. Bangunan tinggi berdiri di dalam itu. Melihat ke bawah dari atas, semua orang bisa melihat banyak bayangan seperti kutu berkedip dan melompat di atas gedung. Tatapan mereka terfokus di depan mereka, hanya untuk menyadari bahwa ukuran cekungan ini anehnya besar. Tepi pandangan mereka hanya bisa melihat gedung-gedung tinggi dan warna hijau yang subur tetapi tidak di sisi lain lembah. Sulit dibayangkan bahwa sebenarnya ada tanah unik yang tersembunyi di dalam pegunungan tak berujung di belakang Akademi Jianan. Hahaha, teman-teman, selamat datang di tempat di mana inti Akademi Jianan berada, Akademi Dalam. Penatua Su tersenyum ketika dia menatap wajah terkejut para siswa baru, ketika dia bertepuk tangan dan berbicara. "Orang-orang kuat di sini sangat banyak." Antusiasme fanatik bangkit di wajah Wu Hao saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Xiaoyan tersenyum tak berdaya ketika mendengar ini. Orang ini benar-benar seorang maniak bertarung. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan perlahan-lahan menyapu di atas baskom besar itu. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam ketika dia bergumam di dalam hatinya. "Api hati jatuh. Apakah itu benar-benar ada di sini? Semoga Anda tidak mengecewakan saya," gumam Xiaoyan. "Baik, karena kompetisi berburu telah selesai, semua siswa baru ikuti aku kembali ke Akademi Dalam. Saya akan membantu Anda semua. Setelah itu Anda semua benar-benar menjadi anggota Akademi Dalam. Percayalah padaku, selama Anda bisa bertahan di sini, Anda akan dapat merasakan bahwa semuanya bermanfaat ketika Anda melihat peningkatan Anda ketika Anda akhirnya meninggalkan tempat ini," ucap Penatua Su. Tatapan Penatua Su berhenti pada kelompok Xiaoyan saat dia perlahan berkata. Semua siswa baru mengangguk ringan. Dilihat dari siswa yang lebih tua itu,
Mereka dapat menemukan manfaat besar apa yang akan mereka peroleh jika mereka dilatih di akademi dalam ini. Ayo pergi, semuanya ikuti aku dengan cermat, ucap Penatu Asu. Penatu Asu melambaikan tangannya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan samar ketika ia dengan cepat bergegas menuju lembah besar. Di belakangnya semua siswa baru juga segera memindahkan tubuh mereka. Seperti belalang yang sedang transit, mereka bergegas turun dari lereng gunung. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.